Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sahibul bait dan seluruh jamaah Tauhid Rabbani Sumatera Barat, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana hati ruhani dan jiwa setiap mukmin telah ada rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Rabb-Nya, ketika itulah hati seorang mukmin yang rindu dan bermanja-manja dengan Rabb-Nya itu akan memiliki suatu kesadaran bahwa dirinya satu saat pasti akan berpulang dan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu asalnya adalah aku, pasti pulang dan kembali kepada aku. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau kita sudah memahami dan menyadari itu, asal kita adalah Allah dan satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah, maka Allah katakan secara makna yang tegas, Inna Rabbaka akhatu bin nas wa anna ila rabbikal muntaha. Karena aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, pahamilah bahwa akhir kesudahan perjalanan hidupmu itu adalah berpulang dan kembali kepada aku. Kalau kita sadar dan yakin Bapak Ibu, bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita. Karena Allah mengatakan, asalmu adalah aku dan kembali kepada aku, yang menjadi inti persoalannya dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bisa pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat? Kalau kita ingin pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat, maka wajib kita mengenal Allah itu sebelum datangnya ajal. Maknanya, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum ruh itu meninggalkan tubuh jasmani ini, semestinya urusan Tuhan pada diri kita ini telah putus. Urusan Tuhan pada diri kita ini mestinya telah selesai. Urusan Tuhan pada diri kita ini mestinya sudah khatam. Sebab ketika ajal datang, pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, kita belum mengenal Allah, maka itulah sebenarnya adalah orang yang tersesat. Pulang dan kembalinya itu tetap dalam keadaan zulumat. Artinya pulang dan kembali kepada Allah dalam zulumat itu, dia tidak akan pernah tahu akan memulangkan rahasia ini kembali kepada Tuhan. Ini yang Allah katakan. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah sebenarnya orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itu Bapak Ibu sudah jelas alamatnya itu neraka. Kalau Allah mengatakan orang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka Bapak Ibu, maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami makna yang terdalam dan setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita ini. Apakah buta mata yang ada di kepala ini
atau butanya mata hati yang ada di dalam dada. Jadi yang dimaksudkan Allah itu Bapak Ibu, bukanlah buta mata zohir yang ada di kepala ini orang yang tersesat. Akan tetapi orang yang dikatakan buta hakiki, orang yang tersesat di akhirat itu nanti, kata Allah, adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada Bapak Ibu, itu maknanya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku, yang sudah wujud nyata pada dirinya, inna rabbaka ahatu bin nas, aku ini adalah wujud dan nyata pada dirinya, bahwa dirinya itu bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirinya itulah wujud nyatanya aku. Lalu dia tidak mengenal aku yang sebenarnya, yang nyata pada dirinya, maka di situ dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang nyata di luar dirinya. Itulah makna yang sesat itu. Itulah yang dikatakan buta yang hakiki itu. Jadi orang yang buta terhadap Tuhannya, orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak berlikok dengan Allah, yang tidak bermusyahadah dengan Rabb-Nya, yang tidak bermuhajah dengan Tuhannya. Padahal Allah cuma yang wujud tunggal semata-mata. Tak dikenalnya Allah itu. Maka dialah orang yang buta yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Di sinilah baginda Rasul membukakan rahasia kehidupan kita ini, sehingga kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita. Bagaimana rohani kita tidak dipermainkan oleh dunia, rohani kita tidak dijajah, tidak dirantai dan dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikir kita. Apa kata beliau? Al-qayyasu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajzu man ataba'a nafsahu hawa wa tamaniyal amani. Orang yang cerdas, orang yang arif dan bijaksana, orang yang pintar itu, kata Rasul, bukanlah orang yang banyak gelar akademiknya di awal namanya atau di akhir namanya. Akan tetapi orang yang arif dan bijaksana, orang yang pintar dan orang yang cerdas itu adalah orang yang mau ikro ke dalam dirinya, orang yang mau menyenter ke dalam dirinya, orang yang mau menyeluh dan menikam dirinya. Man ana. Lalu dia bertanya pada dirinya, siapa aku yang sebenarnya? Dari mana asal aku? Dan kemana pulang dan kembalinya aku? Lalu dia mau mempersiapkan dirinya untuk mengkaji, memahami akan sejati dirinya. Sehingga waktu ajal itu datang kepada dirinya, kembalinya kepada Allah itu dalam keadaan terang, lurus Bapak Ibu. Inilah orang yang selamat. Inilah orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh dengan penghormatan, cinta dan penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah makrifat. Jiwa yang makrifat itu jiwa yang telah berlikok, udah berjumpa bersua dengan Rabb-Nya. Sehingga antara dirinya dengan Allah itu tidak berjarak. Ini yang dikiaskan bahasanya oleh orang-orang arifin, orang-orang arif billah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Jauh tidak ada jaraknya, dekat tidak bersentuhan. Maknanya dari kalimat itu, kalau kita mau mempergunakan ketajaman hati kita, kebeningan rohani dan jiwa kita, hubungan kita dengan Allah itu hubungan jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan.
Kenapa? Hubungan kita dengan Allah itu sebenarnya dua yang tiada bercerai. Dua yang tiada berpisah. Bagaimana cara memahami dan menyikapi hubungan kita dengan Allah itu adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai itu. Seperti hubungan plastik dengan botol ini Bapak Ibu. Nah, Ustaz menanya sama ibu-ibu dulu. Berpisahkah plastik dengan botol aqua ini Bapak Ibu? Tidak. Karena plastik dengan botol tidak pernah berpisah, maka dikatakanlah hubungan plastik dengan botol ini adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dia adalah dua yang berpisah, dua yang tiada bercerai, itu maknanya bahwa plastik dengan botol ini hakikatnya adalah satu. Kalau dia satu, apa kata plastik kepada botol aqua ini? Ini bahasa plastik Bapak Ibu, ini menggunakan bahasa rasa, bahasa hati. Kata plastik kepada botol, wahai botol, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir selalu menyertai dirimu. Diletakkan di meja, aku tetap hadir beserta di sisimu. Diletakkan di bawah, aku tetap hadir beserta dirimu. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan rupa diriku. Makna yang sebenarnya Allah katakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tetap hadir menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan rupa diri aku. Karena dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Begitulah plastik ini memahami akan rahasia botol ini. Karena dirimu, wahai botol, tiada lain adalah nyatanya akan bentuk rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain nyatanya akan rupa diriku, di mana ada kamu, di situ nyatanya aku. Itu maknanya. Dirimu itu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Begitulah hubungan kita dengan Allah itu. Tidak berpisah, tidak bercerai. Maka jangan dipisah ceraikan Allah dengan hamba. Jangan dipisah ceraikan hamba dengan Allah. Sama seperti ini juga. Makanya ketika kita memandang botol aqua ini, yang terpandang itu plastik. Karena botol ini nyatanya rupa plastik tadi. Kalaulah botol ini nyatanya akan bentuk rupa plastik Bapak Ibu, siapa yang tidak mampu memandang plastik yang sudah nyata pada botol ini, apa namanya Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu. Ya, sudah jelas botol itu wujud nyatanya rupa plastik, tidak terpandang juga dia plastik di situ, itu butuh sange itu. Dibilang juga Allah itu gaib, dibilang juga Allah itu batin, padahal Allah itu telah wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini adalah wujud nyatanya rupa diriku. Begitulah sebenarnya Allah menjelaskan kepada diri kita ini. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Aku adalah wujud yang awal, tidak ada permulaannya. Wal akhir, akulah wujud yang akhir, tidak ada kesudahannya. Wa zahir, akulah wujud yang zahir, nyata pada segala bentuk dan rupa. Dan akulah wujud yang batin, tiada tersembunyi. Karena segala wujud dan rupa, segala yang zahir, itulah wujud nyatanya yang batin itu. Itulah dikatakan dalam penyampaian kajinya, Allah itu berselindung di dalam terang. Bahwa segala yang terang, segala yang jelas, segala yang wujud dan yang nyata pada alam ini, pada diri kita ini, inilah sebenarnya wujud nyatanya diri yang batin itu. Maka untuk mengenal yang batin, kenal yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, itikotkan ke dalam hati. Jazamkan ke dalam hati, bahwa yang zahir inilah sebenar-benarnya nyatanya yang batin itu. Setelah paham Bapak Ibu, yang zahir inilah nyatanya yang batin,
baru dibolak-balik dia tanazul wa tarki. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya, zahir dan batin, itulah dia yang sebenar-benarnya. Barulah Bapak Ibu paham dan mengerti apa yang Allah maksud inna rabbaka ahatu binnas. Sesungguhnya aku ini wujud. Aku ini nyata, aku ini terang dan jelas. Wujud nyata, terang dan jelasnya aku sudah nyata pada dirimu. Akulah dirimu itu sebenarnya. Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, lalu siapa dirimu? Dirimu itulah sebenarnya nyatanya rupa akan diriku, kata Allah. Karena aku yang ada semata-mata. Ini yang selalu saya antarkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk memahami akan ketunggalan Allah. Memahami akan keesaan Allah. Bagaimana cara kita memahami akan keesaan Allah sehingga tak terpandang lagi wujud yang lain selain daripada rupa dirinya. Kita contohkan Bapak Ibu. Nah, kalaulah di dalam ini Bapak Ibu, ya, kita isi namanya permen, ya, permen kita isi. Pertanyaan Ustadz, kalaulah gelas yang kosong ini telah diisi dan dipenuhi oleh permen, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain permen di dalam gelas ini? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang, melihat dan menyaksikan sesuatu selain permen di dalam gelas ini Bapak Ibu? Karena gelas ini isinya kalaulah gelas ini sudah dipenuhi oleh permen, tentu permen saja yang nampak sama kita. Tak mungkin ada yang lain di dalamnya. Ya, karena permen isinya. Makna yang sebenarnya ini kan kias. Allah itu ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu tunggal tiada berbilang. Kalaulah esa itu adalah tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, hanya dialah semata-mata yang ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dahulu, sekarang, yang akan datang, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu memandang selain Allah pada seisi alam ini, kalau memang Allah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang, yang akan datang? Tidak pernah bisa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang yang lain selain Allah pada sisi alam ini? Apa jawabannya, Bu Lia? Iya. Karena Allah yang ada, ya, dan adanya Allah itu sudah meliputi sisi alam, dahulu, sekarang, yang akan datang. Tentu tidak mungkin Bapak Ibu menemui, melihat dan sesuatu selain daripada Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mungkin menemui, melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini, pertanyaan yang kedua, lalu sisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, apa bagi Allah yang sebenarnya, Ibu-Ibu? Apa namanya, Bu Ani? Sisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, apa sebutannya bagi Allah? Nah, inilah yang dikatakan alam sesuatu ini, langit dan bumi ini seisinya, itu yang dikatakan wujudullah, ainullah. Wujud nyatanya memandang akan diri Allah. Di situ ya Allah katakan, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Lihat olehmu yang tersirat di balik langit dan bumi ini. Pandangan zahir nampak langit dan bumi. Pandangan zahir nampak sisi alam. Pandangan batin tampak Allahnya. Karena Allah lah yang wujud dan nyata pada sisi alam ini. Makanya Allah bertanya, lihat olehmu yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Allah tidak bertanya, lihat olehmu langit, lihat olehmu bumi. Tidak.
Tapi Allah suruh, lihat olehmu di sebalik langit dan bumi itu. Siapa sebenarnya rahasia langit dan bumi ini sebenarnya? Makanya orang yang telah putus pandangannya, memandang Allah yang wujud nyata semata-mata, maka seisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Wujud tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Ini dalam bahasa tauhid. Dalam bahasa tarekat, langit dan bumi, segala bentuk dan rupa yang ada pada sisi alam ini yang disebut namanya mir'atillah. Cermin untuk memandang akan rupa diri Allah. Kalaulah langit dan bumi ini adalah cermin untuk memandang akan rupa diri Allah, maka kesempurnaan tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah, itulah yang disebut namanya dengan insan. Apa kata Allah? Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambar rupa diriku. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu aku, kata Allah. Kalau aku yang ada, maka akulah yang Adam itu, dan Adam itu, itulah wujud nyatanya akan rupa diriku. Maka dikatakan Adam, insan, dalam bahasa tarekatnya adalah cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Kalau kita turunkan dalam bahasa syariatnya, bahasa sehari-hari yang kita pakai Bapak Ibu, karena kita tinggal di alam dunia, di alam syariat ini, maka Adam insan disebutlah namanya hamba Allah. Sisi alam ini disebut namanya ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi hamba Allah bahasa syariatnya, cermin Allah bahasa tarikatnya, wujud nyatanya Allah bahasa hakikatnya, bahasa ma'rifatnya tiada lain Allah. Kalaulah tiada lain Allah, ya Allah lah itu. Disitulah pesan Nabi kepada kita ini. Man nazara ila syai'in malam yarallaha bi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa melihat kepada sesuatu, bisa menyaksikan kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suami istrinya, dipandangnya anak cucu menantunya, dipandangnya jamaahnya, dipandangnya ustadznya, dipandangnya si alam ini, tapi dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu. Sudah nyata Allah itu pada sisi alam, tapi tak mampu dia memandang Allah itu yang sudah nyata pada sisi alam ini. Itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu maksudnya pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu, itulah pandangan yang berdosa. Hakikat pandangan yang berdosa itu adalah di mana kita tidak mampu memandang Allah yang telah nyata pada segala sesuatu. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Timur, barat, utara, selatan itu milik aku. Aku yang punya, kata Allah. Kalau aku yang punya barat dan timur ini, utara dan selatan, sisi alam ini, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang itu adalah wajahku. Siapa yang tidak mampu memandang aku yang sudah nyata pada sisi alam ini, itulah pandangan orang yang butuh sange itu, Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Siapa yang tidak mampu memandang plastik yang sudah nyata pada botol ini, padahal plastik sudah meliputi botol ini, tak mampu dia memandang plastik pada botol ini, itu pandang yang butuh sange. Allah katakan apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, karena aku yang tunggal, aku yang wujud semata-mata, kewujudan aku itu sudah meliputi sisi alam. Itu maknanya,
Tidak ada alam yang tidak Allahnya. Tidak ada alam yang bukan Allahnya. Mana yang Bapak Ibu mudah memahami bahasa Ustaz tuh? Tidak ada alam yang bukan Allahnya. Tidak ada alam yang tidak Allahnya. Karena dia sudah meliputi. Jadi kalau Allah sudah meliputi, mestinya yang terpandang itu Allah. Kalau masih terpandang yang lain selain Allah, berarti kita ini sudah memandang ada wujud yang lain, namanya itu. Dah syirik hukumnya tuh. Wujudu kazanbun. Adanya wujudmu itu ada dosa. Ketika tidak terpandang Allah, berarti telah ada wujud yang lain. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, tapi kenapa dalam Al-Quran ada bahasa sesuatu? Bahasa sesuatu itu untuk menghantarkan paham saja bahwa dialah satu-satunya yang ada pada segala yang ada. Segala yang ada, itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Ini yang mesti dipahami dan dimengerti. Pandai-pandai awak meniti di dalam kalam ustadznya. Maka bangkitkan kesadaran ilahiyah. Hidupkan kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini. Katakanlah la ilaha illallah, la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang. Yakinilah dengan isbatul yakin, yang nyata dan yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang, hanya aku semata-mata, kata Allah. Inilah pandangan yang sudah putus namanya. Pandangan yang alah bule namanya Bapak Ibu. Bulenya lah bisa digolongan kata ini. Picak lah bisa dilayangkan. Tak ada bule main pempa dah. Tak ada bule yang masih sisi-sisi dah. Bule lah bisa digulingkan dah. Picak lah bisa dilayangkan. Itulah pandangan hati yang telah tembus memandang Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang dikatakan orang yang beriman itu. Maka iman itu lawannya apa? Iman lawannya apa? PS-nya apa? Kafir. Iman itu lawannya kafir. Kafir itu lawannya iman. Kalau iman lawannya kafir, kafir itu apa maknanya? Kafir itu maknanya tertutup. Kaper kan? Kaper buku. Artinya tertutup. Apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya. Tertutup daripada melihat dan menyaksikan Allah. Kalaulah kafir itu maknanya tertutup daripada pengenalan dan penyaksian dirinya kepada Allah, maka lawan daripada kafir itu iman. Iman itu maknanya terbuka. Terbukanya hatinya untuk memandang dan melihat Allah. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman itu di mana kamu sudah melihat dan menyaksikan Allah yang telah kamu yakini selama ini. Makanya Imam Ali, apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yarah. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat, belum kami saksikan. Maknanya, kalau Tuhan itu telah kami saksikan, baru kami menyembahnya. Itulah bahasanya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ini orang-orang kasab semuanya Bapak Ibu. Apa kata Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu itu. Lalu apa kata Umar? Disempurnakannya. Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu dan setelah sesuatu. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu, setelah sesuatu, dan beserta sesuatu. Lalu disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fi.
Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu, setelah sesuatu, beserta sesuatu, dan meliputi segala sesuatu yang aku pandang hanya Allah. Itu yang iman itu. Maka iman itu pandang Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah terpandang Allah di atas segala-galanya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, terhadap orang kita cinta dan kita sayangi, dahulunya, sekarang yang akan datang, tidak ada bahasa kebetulan. Karena Allah menciptakan sesuatu nggak pernah kebetulan. Sempurna Allah ciptakan itu Bapak Ibu. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Zalika, ya, zalika 'ala Allah yasir likaila la taksa 'ala ma fatakum wa la tafarhu bima atakum. Pasti Bapak Ibu enggak tahu artinya tuh. Tidak ada satu musibah yang Allah titipkan di muka bumi ini. Glodo kah, banjir kah namanya kan? Ya, puting beliung kah namanya, gempa. Dan tidak ada pula musibah yang terjadi yang Allah titipkan pada diri kita. Melainkan itu semua sudah tertulis di dalam catatan kitab lu sebelum adanya alam semesta ini. Kapan itu kata Rasul? Sebelum alam semesta. Maka diterangkan oleh Rasulullah. Makanya fungsi hadis itu salah satunya sebagai bayan terhadap Al-Quran. Bayan apa? Halo? Sebagai penjelas terhadap isi Al-Quran. Disitulah Rasul menjelaskan. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan, telah menetapkan, telah menentukan, dan telah mengkadarkan masing-masing daripada alam ini, makhluknya ini, dirimu ini. Ketetapan yang telah sempurna sebelum terciptanya alam semesta, yaitu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu itu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, sama artinya 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, semuanya dah sempurna Allah tentukan. Mulai dari yang awal sampai kepada yang zahir. Mulai daripada yang zahir sampai kepada yang batin. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang tertinggal Allah tuliskan. Baik itu satu titik, satu huruf, satu baris. Semuanya sudah sempurna. Jadi hidup ini nggak ada kebetulan. Dapet bini nggak ada kebetulan. Dapet udah nggak ada kebetulan. Punya anak nggak ada kebetulan dah. Sehat tidak ada kebetulan, sakit tidak ada kebetulan Bapak Ibu, hidup tidak ada kebetulan, mati pun tidak ada kebetulan. Ya. Siapa yang mengatakan semuanya kebetulan itu tanu tidak batuan Allah namanya. Itu mesti pahami. Kalau sudah terpandang Allahnya, tidak ada yang mesti disalahkan Bapak Ibu. Kalau masih ada orang mengaji ma'rifat, lalu dia menyalah-nyalahkan makhluk, tanda batinnya masih jauh dengan Tuhan. Tapi kalau udah mulai dia menyalah-nyalahkan dirinya, tanda sudah mulai dekat dengan Tuhan. Namun apabila lagi dia tidak menyalahkan makhluk, dia tidak menyalahkan sesuatu, dan tidak lagi menyalahkan dirinya, itu tandalah sampai kepada Allah itu. Kenapa? Memang tak ada hujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Dia yang menjalankan takdir akan dirinya sendiri. Maka nikmatilah hidup ini. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menjalankan akan takdirnya sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak punya usaha. Bapak Ibu tidak punya ikhtiar. Kalaulah Bapak Ibu tidak punya usaha dan ikhtiar, lalu mana yang dikatakan yang sebenarnya usaha dan ikhtiar itu? Yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar secara makna hakikat, nyatanya tajali sifat Allah pada diri Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar itu. Mana yang dikatakan nyatanya tajali sifat Allah pada diri Bapak Ibu, yang dikatakan usaha dan ikhtiar, nyatanya sifat basarnya Allah pada telinga matanya, nyatanya sifat samanya Allah pada telinga, nyatanya sifat kalam Allah pada mulut, nyatanya sifat ilmu Allah pada akalnya, nyatanya sifat iradah Allah pada hati, nyatanya sifat qudrat Allah itu pada sekalian tubuh, nyatanya hayat Allah itu pada nafas.
Itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Kalau itu yang sebenarnya dikatakan usaha dan ikhtiar, lalu siapa yang menjalani itu semua? Aku yang menjalani akan ikhtiar dan perbuatan diriku sendiri, kata Tuhan. Disitulah makna hakikatnya mesti dipahami, aku yang punya rencana. Aku yang akan menjalani rencana itu. Kalau bahasa syariatnya, turun ke bahasa syariat, bahasa hamba Allah, Allah punya rencana, keputusan di tangan Allah. Allah punya rencana, keputusan di tangan Allah. Padahal Allah katakan tadi, aku yang punya rencana, keputusan juga di tangan aku. Karena aku yang menjalani takdir diri sendiri. Ini yang mesti dipahami. Makanya orang yang cerdas, orang yang arif itu adalah orang yang mampu mengenali akan sejati dirinya itu. Sehingga hidupnya itu benar-benar istiqomah di dalam sami'na wa ata'na itu. Ana ad-dahar, kata Allah. Aku yang masa, aku yang peristiwa, aku yang kejadian. Siapa yang menyalahkan masa, peristiwa dan kejadian, sebab dan musabab, sama artinya dia menyalahkan aku. Karena akulah yang masa itu, akulah peristiwa dan kejadian itu. Makanya orang yang putus itu tidak ada lagi menyalah-nyalahkan Bapak Ibu. Jalani hidup itu. Bahasa Ustadz, kok sakit berubah, lapar makan, awi minum, capek istirahat, mulia mau jual. Tapi kan tuh aja, kami talkin kan sama-sama mereka. Jalan hidup itu. Lalu mana orang yang lemah? Wal ajzu man atba'a nafsahu hawahu wa tamaniyal amani. Orang yang lemah, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pintar, orang yang bodoh itu, kata Rasul, adalah orang yang condong mengikuti keinginan hawa nafsunya, cinta dunia yang berkelebihan, sehingga tidak ada dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi namanya kematian. Ya, tidak sadar dia bahwa satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah. Orang yang tidak sadar bahwa dia akan pulang dan kembali kepada Allah, maka itulah sebenarnya orang yang lemah itu sesungguhnya. Hidupnya sudah dipecundang oleh nafsunya. Ya, hidupnya hanya untuk makan. Tidak ada lain daripada itu Bapak Ibu, untuk makan. Ya, ini salah cara kita memahami akan rahasia hakikat hidup itu. Maka orang yang sudah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikirnya, bahwa satu saat dia akan berpulang dan kembali kepada Allah, maka wajib kita khatamkan pemahaman Allah itu pada diri kita sebelum datangnya ajal dan kematian itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu pemahaman ini, sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu meninggalkan akan tubuh jasmani ini, sehingga kita benar-benar sudah khatam, sudah putus pengenalan kita kepada Allah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.